lagi Pak Ya, ke bagian tadi ya Pak ya, kan banyak yang ya kita akui banyak mungkin yang terjerumus ya Pak ya. Terus ya, juga muncul stigma-stigma di masyarakat nih Pak. Kayak sekarang lagi ya, rame. Jadi ya tadi akibat dari alergi tadi apa ya? Ada stigma-stigma yang negatif Pak. Jadinya tuh yang muncul tuh, oh kalau DPR pasti dia koruptor gitu Pak. Kan banyak ya, ya Pak ya, begitu ya Pak ya. Atau ya, enggak kalau DPR mah kerjaannya tidur gitu kan. Nah ya. itu stigma yang muncul di masyarakat. Nah Bapak sendiri gimana Pak merasakannya atau menghadapinya gitu Pak? Itu resiko jabatan. Bahwa teman kita yang korupsi ada juga. Bahwa maksudnya teman DPR, DPR RI, DPRD ya. Kalau saya juga pernah ditanya dulu, di PKS ada yang korupsi nggak? Mungkin ada, tapi jumlahnya kecil. Kenapa? Karena kita ada pembinaan kader. Gitu. Kalau di partai lain saya nggak tahu. Ya lihat aja faktanya. Kan suka ada infografisnya ya. Di partai lain berapa banyak kita yang tersandung korupsi. Jadi intinya tadi balik lagi ke integritas sama ke kredibilitas. Kadang-kadang kalau kita kepengen banget jadi kepala daerah, ya kan? Akhirnya kan kita ingin meraih simpati banyak orang. Meraih simpati banyak orang kan harus pakai uang. Gitu. Akhirnya ya udah, yang nggak boleh dibolehkan. Gitu. Akhirnya jadi. Termasuk juga jadi anggota DPR RI, anggota DPRD begitu ingin kepilih lagi. Gitu kan. Dia melakukan sesuatu yang tidak boleh. Gitu kan. Akhirnya dia tersandung kasus korupsi. Jadi kita harus yakin bahwa kemenangan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Orang keluar uang banyak juga belum tentu jadi gitu. Dulu waktu Pilwakot Bandung ada orang sudah keluar uang 20 miliar tapi kan nggak kepilih. Ya. Jadi uang itu bukan jaminan. Ya, tapi buat sebagian orang kan nggak ngerti, tapi masyarakat kan minta ini, minta itu, Pak. Kita kan harus kasih. Gitu. Ketika pemilu kemarin nggak sama, saya juga banyak yang nawarin, Pak Hari di tempat saya siap 5.000 suara, tapi Pak harus pakai sembako. Aduh, saya bilang saya nggak bisa. Dari dulu nggak bisa. Nggak apa-apa lah kalau nggak kepilih dari tempat kamu juga nggak apa-apa. Saya nggak mau kasih sembako. Kalau udah saya kasih sembako, besok saya nggak kasih sembako lagi. Sekarang kalau 93.000 harus dikasih sembako, kan berapa banyak. Nah, jadi itu mulai dari tadi, ya, dari awalnya. Kita ini buat apa sih? Jadi anggota dewan, buat jadi kepala daerah itu buat apa? Kalau kita pengen ya keren gitu, jadi kepala daerah, jadi anggota dewan, terus punya kekuasaan yang besar, bisa nyuruh-nyuruh orang, bisa kebijakannya jadi begini dan begitu, gitu ya. Dan itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, gitu ya. Baik aktualisasi diri ataupun secara material. Dan untuk mendapatkan itu kita harus juga keluar material juga, ya bisa terjebak. Jadi pertama ini adalah risiko jabatan ketika dalam posisi kita itu banyak atau sudah terstigma bahwa itu adalah negatif. Sebetulnya politik itu sama aja kayak ekonomi. Kan ekonomi juga ada yang negatif juga, ada yang positif. Jadi politik mah netral sebetulnya, terserah orangnya. Yang berbuat jelek itu oknum. Gitu. Kayak misalnya orang dagang di pasar, kan ada aja yang mengurangi timbangan. Terus kan kita nggak bisa benci ekonomi, kita nggak bisa benci bisnis, nggak bisa benci perdagangan. Gitu kan. Di bank juga ada bunga kan, gitu. Bunga itu kan jahat. Rentenir itu jahat, bukan bantu orang rentenir itu. Dia mencekik orang, ya kan? Dia pinjam 1 juta, itu dengan bunga-bunganya kalau dia nggak bayar bisa jadi 10 juta kan. Awalnya 1 juta. Gitu. Itu kan kejahatan dalam bidang ekonomi, gitu kan. Dalam bidang sosial sama. Misalnya apa? Ada bulian gitu ya. Ya, di sosmed di mana itu juga kejahatan dalam bidang sosial gitu ya. Jadi sebenarnya kejahatan ada di mana-mana. Ya, jadi kita yang penting pertama kita tidak melakukannya. Yang kedua ya kita juga tidak usah banyak bicara ya. Oh, enggak kok enggak gitu nggak akan didengar. Udah aja kita mah kerja. Kerja aja, kemudian kita buktikan kita tidak begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Gitu. Jadi ya pekerjaan yang sulit tadi bermain dengan citra. Ya. Orang dianggap politik itu kotor gitu ya. Padahal tidak. Politik itu justru yang saya khawatir ketika politik itu dianggap kotor, anak-anak muda nggak mau masuk ke situ, orang-orang baik nggak mau masuk ke situ, nanti yang saya sebutkan tadi, justru di politik isinya orang nggak benar gitu. Ya, di dalamnya itu orang-orang yang kotor, gitu. Maka kotorlah politik. Dan kalau sudah politiknya kotor, ya kotor yang seluruh kehidupan kita. Saya lupa nama
seorang tokoh ya yang ngomong gitu. Ada orang benci politik ya karena politik itu kotor gitu. Dia tidak tahu bahwa harga beras, harga sembako gitu ya, listrik, air, ya, kesehatan, kejahatan itu semua ditentukan oleh politik. Gitu. Jadi kalau kita tidak suka politik karena politik itu kotor, lalu kita meninggalkan politik, tidak ada yang menjagai politik kita, maka justru politik itulah yang akan menimbulkan kejahatan yang lebih besar. Apa hubungan antara politik dengan harga beras? Tadi, kalau misalnya disetujui oleh BI mencetak 600 triliun uang kertas baru tanpa jaminan emas, artinya apa? Harga beras yang sekarang itu misalnya katakanlah 10.000 aja, ya kan? Kalau inflasi itu harga beras bisa naik jadi 20.000. Kalau harga beras sudah 20.000, orang udah nggak bisa beli beras atau bisa beli berasnya sedikit. Kalau orang beli berasnya sedikit kan orang lapar. Kalau orang lapar kan mencuri. Gitu. Jadi nggak disadari gitu bahwa dari kebijakan politik itu dampaknya kemana-mana. Gitu. Ke harga beras, ke harga sembako, ke harga BBM. Mestinya harga minyak dunia turun, itu harga BBM kita turun. Tapi kan pemerintah tidak mengambil kebijakan itu. Karena ingin saving kan. Kan kalau harga minyak dunia naik kan dinaikin. Alasannya apa? Harga minyak dunia naik kan gitu. Karena mengambang kan. Gitu. Kalau turun harusnya diturunin dong. Tapi kan dia nggak lakukan. Ketika harga minyak dunia turun dia nggak lakukan, menurunkan. Tapi ketika harga dunia naik, minyak dunia naik dia naik. Itu contoh. Nah sekarang masyarakatnya mikir nggak? Tapi kalau masyarakatnya nggak mikir, ya pendidikannya rendah, tidak punya idealisme, gitu ya. Dikasih duit 50.000, dikasih duit 100.000, dia pilih lagi yang tadi itu. Gitu. Makanya kenapa sangat penting ya dalam politik ada idealisme, ada perjuangan, ada pendidikan kepada masyarakat. Dulu saya sama anak-anak saya suka ditanya, ini Abi mau kemana malam-malam gitu, udah matanya udah merah, udah capek gitu ya. Ya saya bilang saya harus ketemu sama kader-kader PKS. Saya harus berikan informasi kepada mereka, saya harus berikan pendidikan kepada mereka supaya mereka punya integritas, punya kredibilitas, gitu kan, supaya mereka punya idealisme. Gitu. Walaupun saya capek, tapi itu harus saya kerjakan. Supaya apa? Pada saat pemilu nanti kader-kader saya, kader-kader PKS cerdas. Gitu. Misalnya jangan pilih PKS deh, nih saya kasih duit 100.000, nggak mau dia. Enak aja kamu bilang 100.000, 5 tahun katanya. Berarti per tahun 20.000. Terus saya suruh milih partai kamu gitu kan, ya saya nggak mau, kecil amat kamu kasih ke saya katanya. Itu kan pinter dia, punya idealisme gitu kan, dia cerdas kan, dia begitu. Nah, jadi yang kita habiskan waktu yang paling banyak adalah untuk melakukan pendidikan politik, melakukan pendidikan integritas, kredibilitas kepada kader-kader PKS, sehingga harapannya siapapun nanti yang ditunjuk jadi anggota dewan, jadi kepala daerah, harapannya integritasnya, kredibilitasnya, gitu ya, leadership-nya, manajerialnya, gitu, wawasannya sudah memadai sehingga kita nggak terlalu sulit untuk mencari calon. Gitu. Pak, kalau yang saya tangkap dari pembicaraan yang tadi, berarti tingkat edukasi masyarakat soal politik itu kan masih rendah. Belum lagi yang kalau misalnya di media-media tuh kayak propaganda yang membuat politik itu terlihat kotor itu sangat masif sekali kalau saya lihat gitu. Sehingga tidak mengherankan juga kalau misalnya masyarakat menganggap bahwa politik adalah barang kotor atau politik adalah sesuatu yang harus dihindari gitu. Nah, kalau misalnya dari anggota dewan atau pemerintah sendiri atau pihak partai mungkin, ada nggak sih upaya untuk memberikan edukasi soal politik kepada masyarakat atau mungkin dari pelajar juga udah dikasih gitu edukasi soal politik, melihat Ya kan kondisi realita yang seperti itu. kalau pemerintah ya dia kan netral ya, birokrat. Gitu. Kadang-kadang birokrat juga terpengaruh oleh kepala daerah yang dia politisi, sehingga pergerakan politiknya dia pergerakan dari birokrasi. Itu yang terjadi misalnya di Indramayu, gitu ya. Di birokrasinya itu ikut kata kepala daerahnya dari partai politik tertentu, sehingga tidak netral, itu contoh. Jadi ketika memberikan pendidikan politik, ya pendidikan politik yang ada
warna tertentu misalnya gitu. Nah, jadi intinya ya ini kewajiban semuanya gitu ya. Kewajiban semuanya untuk melakukan pendidikan politik. Yang penting kita itu memiliki keikhlasan di dalam melakukan sesuatu. Karena kalau kita tidak ikhlas, susah gitu ya. Sekarang untuk mendidik masyarakat, ya kita harus siap, itu nggak dipilih lagi. Ya, siap misalnya tidak disukai dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau upaya mah setiap saat yang saya ceritakan gitu. Kadang-kadang kita harus keluar malam, itu udah capek juga terus keluar malam, udah lelah juga masih harus nerima masyarakat, gitu. Harus reses. Ketika reses kan kita jelaskan. Gitu. Inilah politik, inilah tugas dewan, gitu ya. Dan masyarakat saya kira menilai, nah, sekarang juga menilai. Gitu. Mudah-mudahan makin lama masyarakat makin cerdas, gitu ya, makin Amin. memiliki integritas, sehingga bisa membedakan mana politik yang benar dan tidak benar, mana politisi yang membersama mereka dalam suka dan duka, mana politisi yang datangnya 5 tahun sekali bawa duit, gitu ya, duitnya juga nggak seberapa, kayak gede tapi saya nggak seberapa. Jadi demokrasi itu akan korup gitu ya di tengah masyarakat yang miskin. Sebetulnya sistem pemerintahan itu tidak berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan. Ya. Jadi misalnya di Saudi kan tidak demokratis. Saudi itu kerajaan, ya kan. Qatar itu kerajaan, tapi masyarakatnya sejahtera. Iya, sejahtera. Cina kan komunis gitu ya kan, tapi sejahtera, siap dia lockdown gitu kan, nggak kayak Indonesia. Gitu. Indonesia demokrasi, tapi ya berat. Kadang dalam demokrasi juga kan tidak semua orang itu baik, tidak semua orang itu benar. Dia juga kan sama. Tadi saya contohkan untuk RTH. Dia punya kepentingan, ada kepentingan bisnis. Oh dia ngomongnya kayak yang betul gitu kan? Kan bisa begitu. Nah jadi masalah di kita, masalah di Indonesia itu tadi masyarakatnya tingkat pendidikannya rendah, kemudian tingkat ekonominya rendah, ya pemahaman sosialnya juga rendah, gitu sehingga masih bisa dikelabui gitu ya oleh pihak-pihak tertentu, gitu. Sehingga akhirnya yang dihasilkan ya balik lagi begitu lagi seperti lingkaran setan. Lalu bagaimana kita memutuskan lingkaran setan itu? Ya kita harus bergerak secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal kita terus mengusahakan ya penguasaan politik begitu di tingkat kota, kabupaten, provinsi dan pusat dengan memperbanyak jumlah kursi, kemudian juga kepala daerah itu mobilitas vertikal. Harus ada mobilisasi horizontal. Kita memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kita harus dekat dengan masyarakat. Gitu. Misalnya anak saya dikasih duit 500.000, tolong jangan pilih abi kamu, nggak mau dia. Iya kan? Atau adik saya, jangan pilih Pak Haru, ini duit 500.000, nggak akan diambil. Dikasih 5 juta juga akan diambil sama dia. Terus ada orang yang sudah saya tolong misalnya, ya kan? Misalnya anaknya sakit, dibawa ke rumah sakit, misalnya dibiayai. Dia merasa berhutang budi misalnya. Terus sama tadi, jangan pilih Pak Haru, nih kasih uang 500.000. Pak Haru mah ngasih ke saya lebih gede daripada ini, dia bilang kan gitu. Nah, jadi kita harus mengupayakan tadi sama-sama ya semua elemen supaya hadirnya ya pemerintahan ya baik itu di DPRD-nya atau di eksekutifnya, di gubernur yang memiliki sama integritas, kredibilitas ya dan mukhlisin gitu ya supaya ya tulus ya untuk melayani masyarakat supaya masyarakatnya lebih baik, lebih sejahtera lagi. Politisi itu eksekutif dan legislatif. Jadi kepala daerah itu pejabat politik. Makanya dari partai tertentu, tapi boleh juga dari independen. Anggota DPR RI, DPRD, provinsi, Kokab itu harus anggota partai. Maka anggota dewan itu politisi. Gitu. Jadi kalau ASN tidak boleh berpolitik, nggak boleh dia jadi anggota partai. Misalnya camat nggak boleh berpartai, lurah, kepala dinas, sekda nggak boleh berpartai. Dia harus profesional sebagai aparatur sipil negara. Hakim tidak boleh berpartai, ya. Kemudian apalagi jaksa, polisi, tentara tidak boleh berpartai. Tapi dia punya hak memilih, ya. Kecuali polisi dan TNI Polri nggak punya hak pilih. Nah, jadi yang disebut politisi itu ya pengurus partai, anggota dewan, pusat, provinsi, kota kabupaten, dan kepala daerah, kepala negara.
itu pejabat politis. Termasuk menteri, wakil menteri itu pejabat politis. Walaupun bisa mengangkat dari kalangan profesional. Gitu. Pak mau nanya Pak, Iya silakan. stigma di masyarakat kan yang tadi Bapak bilang itu kan mungkin banyak yang makan stigma kalau misalnya DPR anggotanya korupsi yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau buat langkah dari Bapak atau dari teman-teman di DPRD untuk pendidikan politik kepada pelajar itu yang efektif agar menghindari atau mengurangi stigma-stigma yang ada di masyarakat yang tentang negatif terhadap anggota dewan, Pak. Ya, stigma itu kan dimulai dari pemberitaan masif ya, di sosial media, di mainstream gitu kan. Kan kebohongan yang diulang-ulang itu kan jadi kebenaran. Gitu. Jadi sebetulnya yang korupsi di eksekutif juga banyak. Cuma kan tidak terlalu seksi. Tapi kalau di dewan, karena walaupun misalnya tadi stigmanya negatif, toh kenyataannya pemilu anggota dewan banyak aja. Ya, setiap partai itu mengusulkan calon anggota dewan di dapilnya penuh gitu. Jadi sebetulnya satu partai itu bisa menguasai parlemen. Ya sekarang misalnya di provinsi aja, semua 120 kursi, partainya misalnya ada 10, calon itu ada 1.200. Dari 1.200 yang kepilih hanya 120 dari berbagai partai. Itu. Nah, yang 120 ini kan komposisi. Nah, ketika banyak yang melakukan korupsi, masyarakat kan jangankan banyak, satu aja, kan langsung dianggap sama. Oh, berarti DPRD itu tukang korupsi, kan begitu. Masyarakat makan, yang pemerintahnya kan masih berkali-kali, dari berbagai media, mungkin nggak berhenti-berhenti selama 3 minggu, kan begitu. Akhirnya, oh, anggota dewan itu banyak duit, nggak pernah kerja, kerjanya tidur, korupsi, kan begitu. Yang ada di benak masyarakat gitu. Nah, mengembalikan itu kan tidak sederhana. Gitu. Kita kan nggak bisa jadi bayar media, ini kita baik, nggak robah. Gitu. Ya kan, caranya bagaimana? Kita pastikan yang 120 ini, syukur-syukur ada satu partai gitu ya. Partainya benar gitu. Sehingga nggak ada yang tersangkut masalah kasus gitu. Dan kemudian dia bisa mengubah citra itu. Begitu juga di DPR RI sama. 575 itu. Di Provinsi Jawa Barat 120, di Kota Bandung 50 gitu ya. Itu orang-orangnya mayoritas orang-orang baik semua. Masyarakat dekat dengan mereka gitu ya. Ya itu mah di TV dah. Yang saya kenal anggota dewan mah nggak gitu. Ini mah baik gitu ya. Dia punya integritas, dia punya kredibilitas. Akhirnya dia bisa memilah gitu pada akhirnya masyarakat itu. Ya. Dan kemudian karena sayangnya dia ketika pemilihan dia beberapa ngomong langsung ke saya, Haru, tip ya, Bapak hati-hati jangan sampai tersangkut gitu. Dia pesan. Dan kita bilang, ya mohon doanya ya dari Bapak, dari Ibu gitu. Kalau ada hal-hal yang dirasa kurang tepat silahkan sampaikan langsung kepada saya gitu. Jadi ya saling doakan gitu ya. Itu kalau sudah terbentuk pemahaman yang baik antara dewan dengan masyarakat gitu. Jadi dia sangat mencintai pemimpinnya, pemimpin juga mencintai umatnya gitu. Nah, itu sudah enak tuh kalau udah begitu. Tapi yang celaka itu pemimpinnya membenci umatnya, umatnya juga membenci pemimpinnya. Jadi mereka saling maki. Wah, itu mau kiamat itu. Gitu. Wah, kabeh anggota dewan mah penipu. Gitu ya. Terus dewannya juga bilang, mereka mah udah mintanya cuma duit aja. Hari ini ke saya minta terus, besok juga dikasih pas pemilu belok lagi. Udah itu mah antara pemimpin dengan yang dipimpinnya saling maki gitu ya. Nah, itu mah udah tanda-tanda kiamat gitu ya. Tapi kalau misalnya pemimpinnya mencintai umat, gitu ya, seperti Rasulullah mencintai umatnya, gitu ya. Kemudian juga umatnya juga mencintai pemimpinnya, sebagaimana mencintai Rasulnya, gitu ya. Udah seperti keluarga, itu udah seperti keluarga mah, itu mah surga di dunia. Gitu ya. Nah, itu yang saya kira kadang-kadang ya, ini kan nggak terbahas ya di media, gitu. Media mah kan bad news is good news kan gitu ya. Kalau ada kejadian yang jelek gitu, oplahnya naik, gitu kan, akhirnya ya itulah yang kemudian diketahui oleh masyarakat yang banyak, gitu, yang jelek itu. Kalau berita baik mah kan nggak menarik. Anggota dewan memotong gajinya untuk membantu COVID, nggak berita banyak. Tapi kalau anggota dewan korupsi dana COVID, wah langsung eta mah rame gitu.
Gitulah kira-kira. Jadi kalau untuk media, ya peran media juga ada tadi. Bad news is good news gitu. Jadi tadi karena mungkin medianya juga tidak punya integritas, tidak punya kredibilitas, yang penting oplah naik. Gitu. Nah jadi panggung negara itu ada 5. Pertama sektor publik, anggota dewan dengan eksekutif, ya, dengan aparatur sipil negara, sebagainya. Pelayanan publik itu sektor publik. Lalu sektor privat itu para pengusaha profesional. Ada yang ketiga, sektor ketiga, LSM, ormas, gitu ya. Lalu keempat, media, gitu ya. Yang kelima, perguruan tinggi. Nah, yang menghiasi negara itu, 5 panggung itu. Gitu. Jadi yang terbaik itu ya kalau semuanya berkontribusi, semuanya punya kredibilitas, punya integritas, ya hadirlah negara yang baik, begitu, yang menjadi welfare state, jadi negara yang menghadirkan kesejahteraan. Kalau 5 panggungnya itu bisa berkontribusi dengan baik. Gitu. Kan di belakangan ini gitu ya, dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarin sama pemerintah pusat, itu kan saling tumpang tindih ya, antara kebijakan dengan kebijakan lainnya. Lagi ditambah beberapa waktu lalu juga DPR RI itu membahas tentang RUU Ketenagakerjaan. Sedangkan sekarang di setiap pemerintahan daerah itu lebih ke penanganan COVID gitu ya, lebih fokus. Jadi sekarang tuh kelihatannya daerah tuh jalannya sendiri-sendiri gitu, nggak ada koordinasi sama pusat gitu. Nah kalau dari koordinasi pemerintah daerah sama pusat saat itu pada saat ini itu seperti apa Pak? Kalau yang aslinya gitu ya, yang ada di lapangannya. Juga kalau tanggapan dari pemerintah daerah khususnya Jawa Barat terhadap keadaan seperti itu bagaimana Pak? Ya saya bilang tadi pemerintahan Indonesia hari ini pemerintah pusat itu lemah dari sisi integritas, ya, lemah dari sisi kredibilitas, gitu. Kemudian juga lemah dari sisi leadership, lemah dari sisi manajerial. Jadi kita sedang menyaksikan sebuah demo, begitu, dari sebuah pemerintahan yang tidak kompeten. Ini yang ngomong bukan cuma kita, yang ngomong pemerintahan luar negeri juga udah ngomong gitu. Yang muji-muji pemerintah ini kan pemerintah Cina, karena dia punya investasi banyak di sini, kan gitu. Jadi sekali lagi mestinya dari awal pemerintah pusat itu tidak boleh underestimate gitu. Ya, perguruan tinggi di luar negeri yang mengatakan bahwa di Indonesia sudah masuk nih COVID. Gitu. Dia bilang enggak. Terus COVID nanti sembuh sendiri. Itu kan contoh. Gitu. Dia menyangkal gitu. Nah, setelah dia melakukan itu, dia juga tidak berani ambil risiko. Gitu. Kan mestinya dia yang tentukan. Kita karantina wilayah. Tidak boleh mudik. Dari dulu, polisi udah disiapin di awal-awal bulan Februari, bahkan Januari, nggak boleh mudik. Stay semuanya di kota, nggak boleh pergi. Mungkin nggak akan seperti sekarang. Gitu. Sekarang kan, wah kemarin juga berantem menutup masjid supaya nggak salat Jumat. Gitu kan. Dan sebagainya. Gitu. Jadi, pemerintahan provinsi melihat pemerintah pusat sama. Yang saya sampaikan, dia juga pusing. Gitu, gimana. Ya mestinya satu komando. Masa Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan bisa berantem? Kan nggak lucu. Masa gubernur dengan Menteri Perhubungan berantem? Kan nggak lucu. Kan menggelikan. Gitu ya. Ini bosnya siapa sih di atasnya kok bisa sampai begini? Kan gitu. Nah, jadi, kenapa pengen ngebahas Omnibus Law? Ya pengen otoriter gitu, nggak perlu dewan, nggak perlu undang-undang ini itu ya, supaya dia bisa mendukung sektor swasta, ya, para konglomerat yang mungkin selama ini membantu dia untuk kampanye kan begitu. Inti Omnibus Law kan begitu, dia lebih kepada mengutamakan kepentingan pengusaha dibandingkan buruh dan lain-lain kan gitu. Intinya kenapa ditolak gitu ya. Nah jadi sampai kan kasihan Mbak Nana ya, si Najwa kan, dia kritik dewan gitu kan, wah dibulinya gila-gilaan, ya kan suruh minta maaf segala macam kan. Ya kebayang nggak kalau dewan udah nggak mau dikritik, itu yang saya bilang. Harusnya dewan mah santuy aja ketika si Nana bilang begitu misalnya ya terima kasih ya Mbak Nana, itu saya setuju, gitu. Kita jangan bahas dulu Omnibus Law lah, sekarang kita ngurus COVID dulu misalnya kan begitu. Nah sekarang, jadi sebetulnya Perpu 1 2020 tentang
refocusing dan realokasi APBN itu sudah omnibus law, ya kan? Sudah nggak perlu DPR RI, ya kan? Sudah dia defisitnya boleh lebih dari 3%. Sudah kalau ada pelanggaran itu dia tidak boleh dihukum, kebayang nggak? Itu ngeri itu Perpu 1 2020 itu, ya. Defisit boleh lebih dari 3%, ya kan? Tidak perlu ada DPR RI, ya kan? Kalau salah pun nggak bisa dihukum. Ya udah aja dirampok aja duitnya kan beres. Ya, makanya kemarin kan test case prakerja. Staf milenial presiden dapat order kan 5,6 triliun kan? Kan Ya. asik atuh. Ya enggak? Kan Ya. keren. Itu kan liur Mundur kan lagi, masyarakat mundur lagi kan pusing kan Mundur lagi, gitu. udah dapat proyek. Ya, kan enak. Udah gitu yang satu lagi bikin surat sama semua camat kan. Ya. Agar kerjasama sama perusahaan dia kan bodor Ya. atuh. Gitu. Nah, itu contoh. Jadi ya ini nasib kalian lah ya, menyaksikan tadi pemerintahan sekarang seperti itu. Makanya saya pesan, pertama jangan memberikan stigma negatif kepada politik. Politik itu sama aja kayak politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, budaya, kalau disebut hankam rata ya, waktu lagi pelajaran PPKN kan gitu ya. Jadi dia mah netral. Yang bikin kotor itu oknumnya. Gitu. Nah makanya kita butuh stok SDM ya. Jadi silahkan yang mau jadi pegawai negeri silahkan, yang mau jadi anggota dewan silahkan, mau jadi kepala daerah silahkan. Di sektor publik, oh saya mah nggak suka sektor publik, saya mau sektor privat boleh. Saya mau jadi pengusaha gitu mana enggak. Tapi sama pengusaha yang punya kredibilitas, integritas. Jadi saya sebutkan itu sebetulnya generik untuk profesi apapun dimanapun sama gitu ya. Terus yang saya mau senangnya ngurusin masyarakat, saya mau di LSM, mau di relawan aja, boleh. Tapi relawannya juga jangan relawan yang kaleng-kaleng gitu ya, jangan relawan yang recehan, jangan sama. Dia juga punya integritas. Ya, kemudian yang di media sama kan, media jangan bikin yang bad news is good news ya. Gitu dia pers yang memiliki independensi, pers yang punya idealisme kan gitu. Berikutnya perguruan tinggi sama. Kampus juga ya. Coba kalian ingat-ingat, yang pertama memperlakukan social distancing itu siapa? Kampus. Sebelum pemerintah mengumumkan, itu kan sudah duluan. UGM, UI, UPI, ITB, UNPAD, itu udah duluan deh. Tidak ada pembelajaran jarak jauh, ingat nggak? Itu waktunya tuh lebih dulu daripada pemerintah. Jauh sebelum ada PSBB. Itu contoh kontribusi universitas dalam panggung negara. Jadi saya kira itu yang hari ini terjadi ya. Kenapa nggak nyambung ya, antara pusat sama daerah? Gitu ya. Itu semua berawal dari tadi hadirnya pemerintahan yang menurut pendapat saya tadi tidak kredibel, tidak integritas, tidak punya integritas, leadership-nya lemah, manajemen juga lemah gitu ya. Sehingga kita saksikan kekacauan demi kekacauan terjadi. Nah, kenapa bisa begitu? Ya tadi balik lagi masyarakat itu ya sebagian besar mayoritasnya. Belum lagi ada kecurangan di KPU dan lain-lain gitu ya. Kemarin kan saya lupa nama tokohnya, dia ngomong ke depan pemimpin itu tidak dihasilkan dari pemilihan, tapi dari seleksi. Bukan hasil election, tapi hasil selection. Selection itu yang diinginkan oleh stakeholders tertentu gitu. Jadi, akhirnya ya sudah kan, kalau misalnya bertanya apakah KPU itu jujur kan sudah terbukti ada komisioner yang melakukan tindakan tidak terpuji kan gitu. Ya dia sudah bilang ini dananya diberikan kepada semua komisioner kan gitu. Harusnya kalau diterusin selesai gitu semuanya. Ya, kita mau udah lengkap tuh ketua DPR RI udah dapet ya. Hakim Mahkamah Konstitusinya sudah dapat juga kan gitu. Jadi sudah semua gitu dari semua sektor. Jadi yang inilah yang saya kira dalam situasi seperti ini ya kita butuh ya tadi orang-orang baik ya di 5 sektor pentahelix itu ya tidak harus semuanya jadi politisi tapi harus ada yang mau jadi politisi, tidak harus semuanya di pengusaha tapi ada yang di pengusaha dan profesional, tidak semua yang di mana di sektor ketiga tapi harus ada, jadi semua 5 panggung negara itu harus ada orang-orang baik supaya melahirkan pemerintahan yang baik. Kalau misalnya yang saya dengar nih, pernah baca-baca juga, sebenarnya kayak
pemerintahan tuh yang bikin susah diperbaiki gitu, sulit mengadakan pembenahan tuh karena orang-orang di dalamnya tuh kurang lebih pada intinya tuh tetap dikontrol sama orang yang sama gitu. Kayak misalnya nih, kan banyak nih orang dari PDIP misalnya menduduki jabatan, tapi pada akhirnya mereka tuh sebenarnya di bawah pengawasan dan pengaturannya Megawati misalnya. Nah, yang kayak gitu, benar nggak sih kalau keadaan ya pemerintahan Indonesia itu sebenarnya keadaannya kayak gitu, dan gimana gitu cara memperbaikinya? Ya, cara memperbaikinya harus milih PKS gitu. PKS-nya harus banyak. Supaya nanti kepala daerahnya dari PKS, anggota dewannya dari PKS, gitu. Itu contoh PKS. Atau partai yang baik gitu ya, yang punya tadi integritas, kredibilitas. Jadi kita harus mendidik masyarakat supaya milihnya itu bukan karena dikasih sembako, bukan karena dikasih uang gitu, money politik, bukan. Tapi dia kenali partainya, dia kenali calon kepala daerahnya, dia kenali anggota dewannya. Jadi kata kuncinya tadi saya sudah sampaikan, kita harus melakukan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Gitu. Kita juga harus terus, partai politik harus diperkuat supaya dia bisa menambah jumlahnya, gitu ya, partai politik yang masih punya idealisme, gitu, yang ya dia masih punya integritas dan kredibilitas. Gitu. Kemudian ke masyarakat juga sama, dia harus dilatih supaya masyarakat itu bisa kemudian dia juga memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, punya idealisme juga yang baik, sehingga dia tidak kemudian bisa disogok ya dengan sembako dan dengan money politik. Gitu. Memang saya katakan tadi ini seperti lingkaran setan, gitu ya, dan harus dipotong. Di mana dipotongnya? Ya di semua sektor tadi. Ya, kalau dulu semua dikendalikan oleh sektor pemerintahan, sekarang nggak juga. Ya, sektor swasta punya peran juga. Ya, sektor ketiga, ya, ormas, LSM itu juga punya peran juga. Media punya peran juga, gitu kan. Perguruan tinggi punya peran juga. Makanya kita harus perbanyak orang-orang baik di semua sektor. Artinya orang baik harus jadi orang sukses, sehingga dia bisa mengendalikan pengaruhnya, begitu. Misalnya ketika ada calon kepala daerah dia nggak punya uang, gitu. Ya dia mau punya uang dari mana? Dia korupsi enggak? Dia nabung seumur hidup juga akan cukup untuk dia bisa kampanye kan gitu. Akhirnya teman-teman dia yang baik dari sektor privat gitu ya, dia bantuin. Udah kamu jangan mikir macam-macam, untuk kampanye saya bantuin. Gitu. Sehingga ketika dia menjadi anggota dewan, jadi kepala daerah gitu kan, dia tidak punya hutang budi kepada pengusaha-pengusaha yang tidak baik gitu. Ya dia akan tetap idealis gitu ya, dia tetap akan memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Gitu. Nah kita sudah berusaha memutuskan rantai itu. Kalau sudah nanti dia jadi kepala daerah, gitu ya, dia sudah jadi anggota dewan, akhirnya dibuat regulasi sehingga pengusaha-pengusaha yang baiklah, yang jujurlah yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga dia bisa hidup, bisa berkembang. Nanti pengusahanya sudah baik, sektor publiknya sudah baik, ya kan? Lalu sama media juga kan dia butuh iklan, butuh apa? Dia punya partner yang baik juga, akhirnya medianya menjadi baik juga. Dia juga bisa bisa menghadirkan berita yang transparan, yang independen, yang dia juga membela kepentingan rakyat. Gitu kan. Lalu dari situ supaya pemerintah itu bisa mengambil keputusan yang baik, yang ilmiah, lalu dia perguruan tingginya juga sama, memberikan input ya yang baik. Gitu. Dia juga pemerintah daerah membantu, swasta juga membantu penelitian di universitas, sehingga universitas juga bisa berkembang penelitiannya, bisa sekolah dosen-dosennya gitu kan, sehingga mahasiswanya juga semakin berkualitas. Jadi cara yang sama harus kita lakukan dari sistem itu, dari baik menjadi tidak baik, dengan dari tidak baik menjadi baik. Jadi kita harus lakukan secara simultan dari semua sektor itu. Kita butuh orang baik di semua sektor. Begitu Teh, siapa nih? Nisa ya. Terus kan Pak, di kondisi wabah ini tuh, tadi kata Bapak, semua tuh bergerak sesuai wilayahnya masing-masing gitu. Jadi bergerak sendiri. Nah, DPRD Jawa Barat sendiri tuh sekarang lagi melakukan apa sih Pak? Fokusnya tuh ke apa gitu? Ya, pertama
kita kan membaca ya, pemerintah pusat ini nggak berani ngambil keputusan. Makanya ketika Jakarta sudah PSBB, ya kita dorong Pak Gubernur, ya kita berikan rekomendasi ke Pak Gubernur dalam rapat-rapat saya tertulis agar segera di Jawa Barat dilakukan PSBB. Kan kemarin sudah duluan Bodebek gitu ya. Kemudian dari Bodebek langsung ke Bandung Raya PSBB, gitu kan. Kemudian dari situ ke se-Jawa Barat. Nah, ketika sudah se-Jawa Barat kita ucapkan apresiasi ke Pak Gubernur, gitu kan. Kemudian juga ketika pemerintah menurut DPRD penganggaran untuk penanggulangan kesehatannya masih kurang, masih terlalu fokus kepada safety net, gitu ya, kepada penanggulangan pasca COVID. Ya, kita sampaikan ke Pak Gubernur bahwa sekarang yang prioritas adalah aspek kesehatan, supaya wabahnya tidak terlalu lama. Jadi jangan mengalokasikan anggaran untuk pasca COVID dulu, nanti lagi. Sekarang fokus dulu ke COVID gitu, dan safety net gitu. Jadi kita berikan masukan-masukan ke Pak Gubernur gitu ya, supaya di dalam mengambil keputusannya itu memang lebih baik. Misalnya kemarin bantuan, ya kan, bantuan dalam bentuk barang dan uang, ya. Kemudian datanya jelimet gitu ya di lapangan, ada yang udah meninggal dikasih gitu kan, ada yang udah pindah dikasih, atau harusnya 20, bagiannya 2, rame. Ya. Makanya kita sudah sampaikan juga ke Pak Gubernur gitu, agar fokus kepada bantuan sosial dari Pemprov saja. Yang pusat biarlah pusat yang sosialisasi, gitu. Jangan sampai yang sosialisasi juga gubernur gitu bilang ada 9 pintu, udah gitu nggak bisa dikendalikan pintu-pintu itu karena memang bukan kewenangan dia. Gitu kan akhirnya dia di masa dia diomelin sama masyarakat yang nggak PHP kan gitu. Coba kalau dari awal sudah low profile gitu kan, mainnya kita banyak keterbatasan gitu ya. Mungkin tidak semua akan kebagian gitu ya. Mudah-mudahan dari pusat juga ada bantuan, ini sementara dari provinsi, karena keterbatasan anggaran baru bisa ngebantu sekian. Itu kan mestinya begitu ngomongnya. Mari kita bantu sesama tetangga, keluarga ke keluarga. Pokoknya mainnya low lah. Ya, penuh ke penyadaran bahwa kita ini tidak mampu, anggaran kita tuh terbatas. Mungkin akan lebih baik. Cuma kan sekarang stylenya kemarin kan high profile. Sok yang belum termasuk segera didaftarkan oleh RT RW, atau RT RW-nya jadi pusing karena diserbu sama masyarakat kan gitu. Akhirnya banyak yang ditolak karena tidak semua dapat. Gitu. Jadi saya kira ini harus diperbaiki ke depan, dan kita sudah terus berusaha lah ya mengawasi, mengingatkan pemerintah, memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Begitu yang dilakukan oleh DPRD sekarang. Dengan kebijakan COVID, ya maksudnya wabah ini yang pusat yang tanggung gitu ya. Jadi kayak malah Bukan memperpanjang. tanggung, nggak jelas. Maksudnya nggak ketat gitu. Nah, kalau misalnya ini kan memperpanjang wabah ya dengan cara ini. Iya. Apa ya? Maksudnya solusi apa gitu yang ditawarkan pemerintah daerah gitu ya sekiranya ini tuh berkepanjangan dan kita tuh misalnya cuma mampu bertahan sampai 1 tahun gitu wabah ini tuh, atau sebenarnya pemerintah tuh punya prediksi nggak sih Indonesia tuh mampu menangani wabah ini tuh hanya untuk berapa lama, dan setelah masa itu tuh akan jadi masa krisis yang ya gimana gitu solusinya? Ya, jadi ini kan ada beberapa teori ya, ada beberapa pendapat dari pengamat. Kalau pemerintah mah ya gitu dah, segitu-gitunya ya. Dijelasin juga, Nisa, panjang lebar juga susah gitu ya, panjang ke lebar juga susah. Gitu ya. Ya, kalau dari beberapa pengamat ya di beberapa media yang saya baca, yang saya dengar diskusinya, yang optimis itu kan bulan Juni selesai, gitu ya. Jadi mungkin akan decline ya, menurun itu Juni awal sampai Juni akhir. Gitu. Itu prediksi pertama. Prediksi kedua yang ngomong Pak Jokowi kan sampai akhir tahun. Gitu. Ya kan? Tapi ada juga peneliti yang bilang enggak, mungkin COVID ini bisa sampai 2 tahun kecuali ketemu vaksinnya. Gitu. Memang sudah ada yang ngomong, beberapa Inggris kan sudah punya, Amerika sudah punya, gitu ya. Kemudian Bill Gates juga sudah punya, kita belum tahu lah, gitu ya. Nah, karena kan bikin vaksin kan tidak sederhana, harus riset gitu ya kan. Nah, jadi kalau sebelum ada vaksin mah, ya kita belum bisa mengatakan ini selesai, gitu kan. Dalam arti benar vaksinnya ya. Kemudian yang kedua, kecuali terbentuk juga herd immunity.
Jadi orang tuh udah terkena tapi nggak sakit gitu. Ya, kalau udah terkena nggak sakit, ya sebagian besar sudah terkena dan tidak sakit, maka si virusnya juga hilang sendiri. Gitu. Jadi untuk menghilangkan virus itu dua skenario itu, ada vaksin atau ada herd immunity. Nah tampaknya pemerintah Indonesia ini kan banyak menirunya ke Cina gitu ya. Kalau menurut saya karena juga Cina punya banyak kepentingan di Indonesia karena mungkin ada investasi dan makanya perilakunya mirip gitu ya, tidak terbuka gitu ya, mengutamakan ekonomi gitu ya. Cuma bedanya kalau Cina itu mampu sehingga dia bisa karantina wilayah di Wuhan gitu ya. Kalau Indonesia nggak mampu gitu. Nah jadi saya sudah sering ingatkan ke pemerintah Kota Bandung, ke pemerintah provinsi gitu ya, bahwa kapasitas keuangan itu terbatas. Misalnya sekarang Kota Bandung 6 triliun, ya kan, katakanlah PAD-nya 2 triliun. Itu kan kalau normal, restorannya buka, ya kan, hotelnya buka, gitu kan, proyek-proyeknya berjalan sehingga orang bayar pajak kan. Nah sekarang kalau pajaknya nggak bayar gimana? Gitu. Sehingga terakhir saya dengar kas daerahnya tinggal 150 miliar. Jauh kan, dari 6 triliun ke 150 miliar itu jauh. Gitu. Artinya pada saat titik tertentu pemerintah kota bisa berhenti. Dia tidak punya uang. Gitu. Begitu juga pemerintah provinsi sama. Ya, misalnya Pak Gubernur optimis untuk penanggulangan COVID kita alokasikan 16 triliun. Kita udah ingetin Pak, uangnya nggak ada. Yang ada itu baru 5,9 triliun. Itu pun 3 triliun untuk kebutuhan rutin, ya, maksimal sampai 3 triliun untuk penanggulangan COVID. Karena sekarang target capaian pajak juga tidak tercapai. Kita sudah ingatkan. Mulailah sekarang omongan Pak Gub sudah mulai low gitu ya. Pak Presiden juga saya dengar sudah memerintahkan BUMN untuk mulai menanam ya, di lahan-lahan kita. Karena dia sudah sampaikan mungkin akan ada resesi, mungkin ada berikutnya setelah COVID adalah kelaparan gitu ya. Ya itu serius gitu sebetulnya masalah teh ya. Cuma sayang ya sebagian ya pemerintah kita terutama di pusat ini tidak terus serius, makanya itu sudah banyak pihak yang komentar gitu bahwa respon pemerintah Indonesia itu ya jauh dari kompeten gitu untuk menghadapi krisis ini. Jadi mau pelonggaran, ya, mau relaksasi, gitu kan. Padahal di beberapa negara itu begitu relaksasi positifnya naik lagi. Gitu. Nah, ini yang saya kira kita masih belum tahu. Ini endingnya mau sampai kapan kita nggak tahu. Hanya yang saya sampaikan tadi beberapa prediksi aja. Ada yang bilang Juni, ada yang bilang Desember, ada yang bilang 2 tahun mungkin. Gitu. Ya. Jadi gini Pak, kemarin kita dapat insight lah Pak ya. Jadi dapat ya insight, ada ide nih, ada idenya tuh dari Kang Hafiz Ari. Iya. Nah, itu jadi gini katanya Pak, kan karena Indonesia juga tidak mampu untuk yang mengadakan swab test ya Pak ya karena harganya mahal, kemudian juga tidak mampu melakukan lockdown. Gimana kalau kayak gini Pak katanya? Ya kalau kurang lebih seperti ini ya Pak ya bahasannya. Jadi kita itu di tesnya itu per RT atau per RW gitu Pak. Yeah. Jadi DNA kita itu diambil itu per RW kemudian nanti digabungkan. Yeah. Kemudian dites gitu. Jadi biayanya itu nggak akan mahal kan, nggak akan terlalu mahal. Jadi nggak akan satu orang. Nah kemudian daerah atau ya unit misalkan RW yang dianggap positif, nah mereka isolasi gitu kan. Nah selebihnya masyarakat silakan bekerja seperti biasa yang nggak positif Pak, yang negatif. Agar ya pada intinya sih kan kalau kita kayak gini kerja di rumah kan nggak semua orang bisa kerja di rumah ya Pak ya. Iya. Gitu Pak. Nah katanya ya idenya seperti itu Pak, kurang lebih gitu. Nah komentar Bapak gimana Pak? Ya saya udah undang Kang Hafiz ya diskusi di Satgas COVID DPW, dihadirkan dokter-dokter dari ahli pandemi, dari ahli biologi molekuler gitu ya, yang sudah menangani virus corona di berbagai rumah sakit. Secara ide bagus gitu ya, hanya tetap ketika implementasi kita tetap kesulitan gitu untuk melakukan pengujian ini ya karena ngambil swab gitu ya, ngambil lendirnya itu
itu harus oleh tenaga ahli. Nggak bisa sembarangan orang gitu. Ya. Nggak bisa orang dilatih sepekan, 2 pekan terus jadi bisa. Nggak bisa. Gitu. Jadi pertama kendala di yang mau ngambil tesnya. Yang kedua kendala di alatnya. PCR-nya terbatas, gitu. Reagennya terbatas. Reagen tuh apa? PCR tuh rebutan gitu ya di dunia itu. Nah, baru Bandung mau punya lab di Dinkes ya, BSL 2 gitu ya. Biosafety Lab level 2. Virus itu mestinya biosafety level 3 gitu ya, maksudnya level 3 karena virus gitu. Jadi di atas bakteri. Kalau bakteri kan level 2 cukup lah gitu ya. Tapi kalau virus itu harus level 3 gitu. Nah, jadi kendalanya di teknis aja. Ya, terus ada juga pertanyaan dari para dokter validitas ya ketika si rendirnya dari berbagai tempat itu disatukan gitu, cara ngambilnya masih persoalan, kemudian yang ngambilnya persoalan, PCR-nya persoalan. Jadi intinya secara teknis menurut para dokter gitu, susah gitu dieksekusinya. Idenya bagus dalam konteks matematika sebagai sebuah permodelan bagus. Tapi ketika kita laksanakan di lapangan masih belum bisa dilaksanakan. Saya dengar di mana mau dicoba katanya di mana di Sumatera Barat ya, di Bangka Belitung dicoba. Tapi dokter yang bertanggung jawab di kota itu nyobanya di tempat di zona hijau. Dia nggak berani di zona merah. Karena kalau zona merah itu kompleks ya. Misalnya yang ngambil tesnya ngedatangin rumah orangnya. Ya kita capek pakai APD gitu ya, ngambilin. Terus ngambil dari satu rumah pindah ke rumah lagi. Kalau di rumah itu positif, ya kan, masuk ke rumah kedua harus ganti APD-nya. Gitu. Atau misalnya janganlah, sekarang mah di ini aja. Disuruh ke satu tempat gitu, katakanlah ke puskesmas. Ya lama gitu ya, tidak secepat yang diinginkan. Gitu. Jadi karena ini desainnya itu bukan dari dokter gitu. Nah, ketika dibenturkan dengan implementasi di lapangan, para dokter masih keberatan gitu, sehingga akhirnya belum bisa dilaksanakan. Saya sudah beri kesempatan, silakan. Kalau memang para dokter recommended, ya saya akan usulkan ke Pak Gubernur. Gitu. Saya akan usulkan ke Pak Wali Kota Bandung. Bahkan Kang Hafiz kan sudah ketemu dengan Pak Wali Kota Bandung. Waktu di Bandung mengajukan anggaran 49 miliar kan gitu. Terus kata Pak Wali Kota, nggak ada duitnya 49 miliar mah. Gitu. Ya udah saya cariin. Saya tanya lagi ke Hafiz, udah ada buat Kota Bandung 49 miliar? Belum. Ya udah nggak selesai kan. Contoh. Bahkan uangnya sudah ada pun ya belum bisa dilaksanakan karena siapa yang mau ngambil kan tadi. Alatnya ada nggak? Gitu. Ya, di Jawa Barat ini kan baru 70.000. Penduduk Jawa Barat ada 50 juta kan gitu. Untuk tes swab itu kan masih ngantri di lab tes gitu. Jadi kan sempat di diskusi itu udah gampang pakai ini aja, ngambilnya pakai cotton bud, nggak bisa. Ya, ini virus ya, bukan makhluk yang lain. Gitu. Kalau virus itu penanganannya harus level 3 safety-nya. Gitu. Jadi masih kendala di implementasi aja, kalau idenya bagus. Gitu, Van. Pak, kan kita udah panjang lebar ya, Pak ya. Kita ngobrol. Nah, kira-kira Pak. Belum kali tinggi, Van. Oh iya. Baru panjang kali lebar aja, baru luas doang, belum volume. Tapi benar-benar luar biasa, Pak. Obrolan kita. Banyak insight banget, Pak. Nah, ini Pak ada pertanyaannya, katanya nilai apa yang ingin Bapak perjuangkan sebagai seorang yang diberikan amanah menjadi anggota dewan, Pak? Ya, pertama kita kan biasanya kalau ngadepin gitu kan suka ada jawaban yang general. Buat apa sih? Atau apa sih tugas anggota dewan? Ya tugas anggota dewan ya membantu kepala daerah gitu, supaya bisa mencapai visi misinya. Jawa Barat juara lahir batin, bagus kan? Jawa Barat juara lahir batin, oh keren. Makanya saya bilang Pak Gubernur,
Saya akan bantu Bapak supaya mencapai visi misi Jawa Barat, juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Sampai apal dah saya. Gitu. Pak Gub lulus. Nah, gitu. Ya, di depan banyak orang di acara PKS. Gitu. Jadi dikiranya kan PKS musuhan sama Pak Gubernur. Saya bilang enggak. Saya akan membantu Bapak tulus, ya, lahir batin, mencintai Pak Gubernur lahir batin dunia akhirat. Jadi bukan cuma saya ada keperluan sama Bapak. Karena itu maka saya akan bersikap kritis kepada pemerintahan Pak Gubernur. Yang baik akan saya katakan baik, saya dukung. Yang tidak baik akan saya katakan tidak baik, dan saya tidak akan dukung. Gitu. Dan saya akan janjikan jika kita berkonfrontasi, maka Bapak akan mendapatkan lawan yang berat. Gitu. Karena berhadapannya dengan saya. Itu penting saya sampaikan supaya ya saran-saran kita dipertimbangkan. Dan sampai hari ini alhamdulillah masukan dari fraksi PKS sudah 3 kali kita sampaikan, dan sejauh ini saya melihat Satgas Covid Provinsi, Pak Gubernur, sangat mempertimbangkan usulan-usulan kita, dan bahkan boleh dikatakan pemikirannya sama. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Jadi apa yang kita ingin perjuangkan ya supaya pemerintah itu benar-benar melayani masyarakat. Ya PR di Jawa Barat itu masih banyak, begitu tadi, kemiskinan, ya, pengangguran, ya, kesehatan, pendidikan, gitu ya. Ini masih banyak. Alokasi anggaran 2019 untuk pertanian itu hanya 2% APBD. Kebayang nggak sama kamu? Gitu. Padahal sekarang itu kita ketika COVID kita butuh beras kan, kita butuh ikan, kita butuh daging sapi, daging kambing, gitu kan. Kita butuh ikan dari laut, dari kolam di darat, segala macam, gula, garam, minyak, ya nggak? Itu hanya dialokasikan 2%. Ujiannya COVID. Kalau nggak ada COVID, mungkin kita nggak akan pernah berpikir tentang itu. Tapi dengan COVID, kita disadarkan bahwa kita tuh butuh beras dengan jumlah cukup. Terakhir laporan Bulog, insya Allah sampai bulan Desember aman. Karena kan kita baru panen raya kemarin. Kita minta ke gubernur agar ada insentif untuk para petani, peternak, nelayan, supaya mereka tetap supply. Jangan sampai mereka nggak bisa kerja, ya ditinggal di rumah semuanya, nggak produksi, bahaya. Gitu. Jadi sekali lagi yang akan kita perjuangkan adalah bagaimana kita menjadi manusia ya yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia lain. Ya, khairas anfa'uhum linnas. Gitu. Jadi sekarang ya kita dengan gubernur, dengan provinsi, gitu. Posisi kita mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, tapi kita akan menjadi oposisi ya, untuk sesuatu yang tidak berpihak pada rakyat. Makanya saya bilang kemarin, apa hubungannya antara comment center, apa hubungannya antara alun-alun, apa hubungannya antara situ dengan urusan ya kemiskinan, urusan pengangguran, urusan pendidikan, urusan kesehatan. Gitu. Kalau dirasa itu tidak strategis untuk menyelesaikan masalah Jawa Barat, berhentilah mengerjakan itu, kerjakan yang lain yang lebih ya memiliki korelasi yang kuat. Kalau dihubung-hubungkan mah semua juga ada. Ya, kalau judulnya dikira-kira supaya nyata mah bisa-bisa aja. Saya tanya, itu comment center udah berapa kokam? Sejauh mana dia bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan? Baru 5 kokam, Pak. Kan nggak nyambung. Atau dari 27 kokam baru 5. Rencana mau dibangun terus sampai nanti 2023, semuanya baru ada. Ya berarti baru selesai. Kita membangun Jawa Barat itu nanti 2023, itu pun baru comment centernya aja. Kan gitu. Itu contoh. Makanya saya akan dorong supaya anggaran pertanian, ya, perkebunan, nelayan 2021 ya, karena 2020 kan sudah diketok kemarin. Sebelum saya masuk sudah dibahas gitu. Supaya lebih besar ya. Supaya para petani, peternak ya, nelayan itu juga bisa mendapatkan porsi lebih besar gitu dari APBD gitu kan. Kemudian juga ya Jawa Barat ini kan negara provinsi agraris gitu, sebagai misalnya petani, peternak itu harus mendapat perhatian lebih besar, balai-balai penelitian gitu ya. Itu harus mendapatkan alokasi yang cukup ya, anggaran belanjanya gitu ya, supaya bisa berkembang. Kan kita kenalnya durian dari Bangkok, ya kan? Ayam dari Bangkok, semua Bangkok. Gitu. Kenapa sih nggak dibilang gitu ya? Ini adalah ayam Jawa Barat, gitu ya. Inilah kambing dari Jawa Barat, ini dari sapi dari Jawa Barat yang dikembangkan di Jawa Barat, belum ada. Ini padi yang asli Jawa Barat segala macam.
Jawa Barat itu lumbung beras nasional, 16% kebutuhan beras di nasional itu dari Jawa Barat. Gitu. Nah, jadi harusnya berpikirnya ke sana. Gitu. Jadi jangan sampai tadi jadi mikirnya tuh yang lain-lain. Gitu. Itu yang kita harapkan. Itu yang akan saya perjuangkan dengan teman-teman saya. Saya minta semua teman-teman saya di fraksi PKS, karena saya tugasnya di fraksi, ya, sebenarnya semua harus punya idealisme ya, untuk memperjuangkan ini. Gitu ya. Kita tidak canggung untuk mendukung ya, pemerintahan Ridwan Kamil. Gitu. Kita akan nyatakan dukungan itu, nyatakan kita apresiasi kalau kita pikir itu benar. Tapi kita juga tidak akan canggung ya, merasa keluh itu ketika dia, menurut saya, menurut kita semua di fraksi tidak tepat ya kita katakan tidak tepat gitu ya. Jadi dan minta agar dikoreksi. Dan ketika dia ngotot tidak mau ya dia akan mendapatkan tadi lawan politik yang cukup untuk membuat dia berpikir berulang gitu, untuk kemudian tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Itu yang akan kita janjikan permanen seperti itu, Van ya.